Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi anak-anak kelas 4 SDN Liran Kulon 1. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya baik-baik saja kan, nggih? Baik, untuk pembelajaran hari ini Pak Guru sendiri yang buat video pembelajarannya supaya apa nanti supaya kalian paham apa yang diinginkan di pembelajaran 2 subtema 2 tema 1 ini. Untuk pembelajaran 2 ini ada dua muatan pelajaran yang ada, yaitu yang pertama adalah PPKN, yang kedua adalah SPDB anak-anak ya. Untuk pembelajaran hari ini mari kita awali dulu dengan berdoa supaya kalian dapat memahami video yang sudah Pak Guru buat ini dan kalian dapat mengerjakan soal-soal atau tugas-tugas yang nantinya akan Pak Guru share di Google Classroom dan akan kita diskusikan bersama anak-anak ya. Eh, Baik, kita mulai saja, berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, coba kalian semua siapkan buku paketnya. Di halaman 86 itu ada pembelajaran 2. Anak-anak, di situ ada sebuah bacaan teks atau teks bacaan yang berjudul Tong Sampah Gotong Royong. Nah, kita akan bahas teks ini terlebih dahulu. Teks ini anak-anak terdiri dari 3 paragraf, yaitu paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Teks ini terdiri dari 3 paragraf dan berisi berjudul tentang tong sampah gotong royong. Teks bacaan ini anak-anak ya menggambarkan suatu keragaman yang ada dalam lingkungan tempat tinggal. Bisa tempat tinggal kalian juga ada seperti ini. Ayo kita baca sama-sama teks bacaan tong sampah gotong royong ya. Ada yang berbeda setelah senam pagi pada hari Minggu ini. Warga berkumpul dengan berbagai peralatan dan perlengkapan di lapangan kampung. Beberapa drum kosong, bilah-bilah bambu, karung plastik bekas, dan ember bekas tersusun di pojok kiri lapangan. Di pojok lain terlihat tumpukan kaleng cat, kuas, wadah cat, dan beberapa peralatan lain. Apa yang akan dikerjakan oleh warga hari ini? Itu adalah paragraf pertama ya. Paragraf yang kedua, pagi hari Pak Made dan keluarganya harus melakukan ibadah pagi terlebih dahulu di pura. Sementara itu, warga bekerja sejak pagi bergotong royong menyiapkan tempat sampah baru. Udin, Siti, dan Edo membantu Pak Ismail dan beberapa warga lain menganyam bilah-bilah bambu menjadi keranjang sampah. Keranjang ini akan menjadi tempat sampah kebun seperti daun-daun kering, batang, dan buah yang berjatuhan di bawah pohon. Lani memilih untuk membantu warga yang memoleskan cat dasar putih pada ember dan drum bekas. Ada juga warga yang menambah lubang-lubang di karung plastik bekas agar nantinya bisa dipakai kembali menjadi tempat sampah kering. Ini adalah paragraf yang kedua, pintar. Yang paragraf yang ketiga, kira-kira pukul 10 Pak Made, Dayu, dan keluarganya sudah kembali dari kegiatan ibadah. Tong-tong sampah yang baru siap dihias. Pak Made, Ibu Made, dan Dayu berkeliling membuat pola hiasan di tempat-tempat sampah yang baru.
Lani turut membantu Dayu. Setelahnya, warga bergotong royong mengecat dan memperindah hiasan tempat sampah. Sebelum matahari meninggi, sudah ada 12 tempat sampah baru yang dihasilkan warga secara bergotong royong. Drum bekas, ember bekas, karung plastik, keranjang anyam sudah berubah menjadi tempat sampah yang cantik. Iya. Nah, coba kamu lihat di 3 paragraf ini atau 1 bacaan ini, tema yang dibahas adalah gotong royong anak-anak ya. Gotong royong adalah salah satu bentuk kerjasama dalam lingkungan masyarakat tersebut. Nah, kamu perhatikan lagi di gambar yang ada di bawah judul tersebut. Coba perhatikan. Di situ ada beberapa orang yang sedang membersihkan sampah. Apa yang kamu lihat dalam gambar itu? Ya, benar. Kita lihat ada anak kecil, orang dewasa, laki-laki, dan perempuan. Artinya apa? Dalam gambar tersebut ada banyak keragaman anak-anak ya, yaitu keragaman usia dan juga jenis kelamin. Nah, jadi yang dimaksud keragaman di sini adalah satu perbedaan kondisi di masyarakat, mulai dari usia, jenis kelamin, agama, ras, suku bangsa, dan juga yang lainnya. Di bacaan ini anak-anak ada beberapa keragaman yang terjadi atau ada di bacaan ini. Keragaman yang pertama adalah tadi ya, adalah keragaman usia. Ada yang muda, ada yang tua, saling tolong menolong dan membantu untuk membuat tempat sampah menjadi tempat sampah yang bagus, yaitu menghias tempat sampah tersebut. Kemudian yang kedua, apabila kamu baca lagi di paragraf kedua, di situ ada Pak Made dan keluarganya yang harus melakukan ibadah pagi terlebih dahulu sebelum ikut membantu warga yang lainnya. Ibadah apa itu? Atau ibadah di mana? Iya benar, ibadah di pura. Nah, dapat diambil kesimpulan kalau keluarga Pak Made ini beragama apa? Kalau beribadah di pura, iya benar, beragama Hindu. Ya. Jadi Pak Made ini agamanya Hindu anak-anak. Nah, terus ada Udin, Siti dan Edo. Udin, Siti dan Edo ini beragama Islam. Berarti keragaman yang kedua yang bisa kamu temukan dalam teks ini adalah keragaman dalam beragama. Nah, seperti yang Pak Guru bilang tadi, keberagaman adalah suatu kondisi perbedaan dalam masyarakat yang bisa terjadi antara itu keragaman agama, terus usia dan sebagainya tadi, ya. Jadi ada 2 keberagaman yang bisa kamu lihat pada teks ini. Yang pertama keberagaman usia, yang kedua adalah keberagaman agama. Baik, itu sedikit tentang keberagaman anak-anak ya. Nah, coba kamu lihat di halaman selanjutnya, di halaman 88. Nah, di halaman 88 itu ada 3 buah grafik yang perlu kamu perhatikan. Grafik yang pertama adalah grafik keberagaman. Kemudian grafik yang kedua adalah grafik kerjasama. Yang terakhir adalah grafik manfaat kerjasama. Nah, pada grafik-grafik ini kita diskusikan anak-anak ya. Nanti di classroom kita bisa diskusikan. Nah, keberagaman yang pertama berdasarkan teks yang kamu baca, keberagaman yang bisa kamu temui pada teks tersebut adalah satu. Tadi adalah keberagaman dalam beragama. Tadi ada Pak Made dan keluarganya yang beragama Hindu, sedangkan Siti dan Edo yang beragama Islam. Nah, keberagaman yang kedua nanti kamu cari sendiri, kemudian kamu isi di sini. Yang ketiga adalah kerjasama. Kerjasama di sini yang
dimaksud kerjasama di sini adalah bentuknya kerjasama di dalam teks bacaan tersebut anak-anak ya. Jadi bentuknya kerjasamanya itu apa? Coba kita lihat lagi di halaman 87 tadi. Kita analisis lagi teks bacaan ini. Coba kamu lihat di paragraf yang kedua, di kalimat yang sebentar, saya zoom in dulu. Coba kamu lihat di kalimat yang ketiga, di paragraf yang kedua, kalimat ketiga. Berarti ada titik dua ya, sudah titik dua itu berarti kalimat yang ketiga. Udin, Siti, dan Edo membantu Pak Ismail dan beberapa warga lain menganyam bilah-bilah bambu menjadi keranjang sampah. Nah, kamu baca lagi di kalimat ketiga ini ada kalimat Udin, Siti, dan Edo membantu Pak Ismail dan beberapa warga lain menganyam bilah-bilah bambu menjadi keranjang sampah. Ini adalah bentuk kerjasama yang dimaksud ya. Jadi bentuk kerjasamanya adalah Udin, Siti, dan Edo membantu Pak Ismail menganyam bilah-bilah bambu tadi. Ini adalah salah satu bentuk kerjasamanya dalam teks bacaan ini ya. Kemudian yang kedua atau kolom yang kedua nanti bisa kamu cari sendiri di dalam teks tersebut. Yang dimaksud kolom ini adalah bentuknya kerjasamanya ya. Bukan artinya, tapi bentuk kerjasama yang terjadi pada teks bacaan tersebut. Yang ketiga adalah manfaat kerjasama. Nah, dari bentuk kerjasama yang sudah kamu simpulkan di grafik yang atau kolom yang kedua, kamu bisa menulis manfaat kerjasama. Manfaat kerjasama itu apa toh? Ya, manfaat kerjasama yang pasti satu, membuat pekerjaan yang kita lakukan akan menjadi lebih cepat selesai. Seperti itu ya. Terus yang nomor dua, bisa kamu isi manfaat kerjasama adalah dapat mempererat dan memperkuat rasa persatuan dan kesatuan. Sudah jelas itu anak-anak ya. Nah, jadi seperti itu untuk muatan pelajaran PPKN anak-anak ya. Jadi kita disuruh menganalisis bacaan yang ada di halaman 86 dan 87 itu bercerita tentang kerjasama. Nah, nanti tugasnya saya akan share di Google Classroom seperti biasanya. Nah, mupel yang kedua atau muatan pembelajaran yang kedua yang ada di pembelajaran kedua ini adalah anak-anak yaitu SPDB. Matematikanya kita loncati karena memang matematika ini berdiri sendiri ya. Nah, coba kamu lihat di halaman 97. Nah, di sini ada tari Bogong Jumpa yang berasal dari kemarin dari Aceh kemarin. Nah, tari Bogong Jumpa ini bisa dilakukan secara berkelompok maupun individu. Dua gerakannya yaitu berdiri dan juga duduk anak-anak ya. Ada 4 formasi di sini. 4 formasi ini ada formasi gerakan A, gerakan B, gerakan C yang melingkar dan juga gerakan D yang zigzag. Nah, setelah kemarin kamu bisa mempraktekkan, ini tidak usah dipraktekkan ya. Tidak usah karena kemarin sudah dipraktekkan dan sudah kamu foto. Nah, coba kamu perhatikan lagi di formasi A sampai formasi D tadi. Ya. Formasi A dan sampai formasi D tadi coba kamu perhatikan. Misalkan dari formasi A sampai D ini tidak ada kerjasama antara satu penari dengan satu penari yang lainnya atau dengan penari yang lainnya, tentunya formasi gerakan yang A sampai D itu akan menjadi jelek anak-anak ya. Jadi lagi-lagi kerjasama itu sangat dibutuhkan dalam melakukan hal apapun, termasuk dalam hal menari ini. Nah, jadi untuk apa itu formasi tarinya bisa kalian lihat seperti ini. Yang formasi C adalah formasi melingkar, yang formasi D adalah formasi zigzag. Nah, kesimpulannya dari tari Bogong Jumpa ini adalah tentang kerjasama. Balik lagi tentang muatan pembelajaran PPKN tadi. Nah, dengan melakukan kerjasama,
maka forma gerakan tari ini akan terlihat bagus dan juga indah. Seperti itu anak-anak ya. Demikian penjelasan dari Pak Guru dan video kali ini. Terima kasih. Jangan lupa saksikan kalian amati dan dengarkan baik-baik apa penjelasan dari Pak Guru di video kali ini ya. Jangan sampai kayak kemarin saya share, saya sudah susah-susah buat video ternyata tidak disimak dengan baik. Karena dalam video-video yang Pak Guru buat itu, Pak Guru sudah berusaha maksimal ya anak-anak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Arisan itu dibuka nih mas. Iya. Tapi saya belum pernah dapat. Terus kunjungi penting. Nah, terus kemarin tuh aku konfirmasi BKI Bu Asia itu. Sama Bu Mawane ini telepon itu.